Oke, selamat malam semuanya, selamat pagi, dan selamat sore semuanya bagi teman-teman yang di pagi, bagi teman-teman yang di sore, ataupun di malam hari, kan kayak gitu ya. Nah, mungkin untuk kelas ini kita akan coba untuk mulai lagi gitu ya, mulai untuk mempelajari IoT lagi dengan cara membuat suatu koneksi antara perangkat IoT kita dengan yang namanya mobile phone kita atau smartphone kita, kayak gitu ya. Nah, dengan menggunakan ini, diharapkan akses kita ke dalam suatu perangkat IoT menjadi lebih mudah gitu. Kita nggak perlu lagi buka web, terus buka website, misalkan buka database gitu kan, ganti di database untuk menghidupin sesuatu misalkan, atau untuk melakukan monitoring sesuatu gitu misalkan. Nggak perlu. Jadi kita cukup menggunakan HP kita udah bisa melakukan semuanya. Kan kayak gitu ya. Pada saat zaman sekarang trennya sih konsep seperti itu. Jadi kita bisa melakukan apapun hanya dengan menggunakan smartphone. Oke, ada beberapa hal yang bakal kita bahas untuk hari ini. Yang pertama itu introduction tentang mobile apps. Nah, ini nggak seutuhnya tentang introduction gitu ya, hanya menyinggung sedikit tentang mobile apps. Konsep monitoring seperti apa, konsep controlling seperti apa, kayak gitu. Nah, berikutnya di sini yang kedua adalah mengenai Blink as IoT Development Platform, kayak gitu ya. Nah, Blink ini merupakan aplikasi mobile yang akan kita gunakan nanti untuk melakukan sinkronisasi antara perangkat IoT seperti yang tadi dengan smartphone kita. Jadi Blink ini dia bisa nge-create suatu suatu kontrol manajemen gitu ya, kontrol manajemen dengan menggunakan aplikasi Blink. Teman-teman bisa download, itu tersedia baik di App Store maupun di Play Store kayak gitu. Oke, nanti kita bahas lebih detail seperti itu ya. Pertama kita akan masuk ke dalam IoT through mobile apps. Jadi kita bisa mengontrol device kita secara lebih sederhana gitu. Nah, balik lagi, sering banget saya bilang bahwa perangkat IoT itu dapat kita kontrol di mana saja, kapan saja, menggunakan aplikasi mobile, menggunakan website, halaman website, intinya bisa kita gunakan. Baik itu menggunakan chatbot di Telegram, baik itu pakai WA, baik itu pakai SMS, atau pakai email, bebas. Intinya kita bisa kontrol kapan aja dan di mana aja. Kayak gitu ya. Itu perangkat IoT. Nah, terus gimana cara kita bisa ngontrol perangkat tersebut? Nah, tentu aja kalau kita ingin mengontrol sesuatu, kita harus memiliki koneksi kan ya, dari kita yang mengontrol ke sesuatu yang ingin dikontrol. Dalam konteks ini adalah alat IoT, kita harus ada koneksi. Koneksi yang dimaksud di sini adalah tentu saja koneksi internet. Jadi harus ada koneksi end-to-end. End-to-end maksudnya dari saya yang memegang HP atau memegang platform halaman website, itu misalkan, ini memiliki koneksi ke perangkat IoT. Jadi kayak ada link gitu. Nah, even di dalamnya nanti ada beberapa yang dilewati, misalkan kayak database, misalkan ada kayak ada security-nya, atau seperti apapun. Intinya mereka berdua harus ada koneksi end-to-end. Seperti itu. Nah, yang kedua, platform yang dipakai untuk mengontrol. Dari tadi yang dari sisi smartphone sini, di sini dia harus memiliki platform yang dapat dipakai untuk kontrol. Baik itu dalam bentuk aplikasi mobile, baik itu dalam bentuk halaman web, seperti yang tadi dibilang, itu bebas. Baik itu dalam Telegram atau apapun, bebas ya. Pure bebas. Terus yang ketiga, kita dapat melakukan something tanpa tanpa mengkhawatirkan about the distance. Balik lagi ke tadi, perangkat IoT dapat dikontrol dari manapun. Dari manapun itu maksudnya even teman-teman lagi ada di Jakarta atau di Amerika gitu misalkan, teman-teman tetap bisa ngontrol alat IoT yang ada di dalam saya, kayak gitu. Mungkin kemarin sempat teman-teman atau yang cowok-cowok mungkin ya, terutama yang balik, mungkin sempat ngelihat postingan waktu pengerupan kemarin di Nyepi itu, ada yang hidupin ogoh-ogohnya dia itu dari luar negeri gitu kalau nggak salah. Jadi ogoh-ogoh itu ada di Banjar mereka gitu kan ya. Nah, pada saat itu dia pengen ngidupin ogoh-ogohnya biar bisa gerak. Nah, itu bisa dihidupin dari luar negeri. Itu merupakan salah satu konsep dari IoT. Yaitu sesederhana itu konsepnya. Jadi bisa dikontrol kapanpun dan dimanapun. Oke? Kemudian, sebenarnya apa sih arti kontrol itu gitu ya? Nah, kontrol itu secara sederhana dapat dibilang kita dapat melakukan
pengawasan kayak gitu. Nah, pengawasan itu sendiri dapat dibagi jadi dua nih. Ada pengawasan yang namanya untuk pengawasan TOC atau monitoring. Yang kedua ada yang namanya pengawasan plus pengoperasian atau operation. Nah, monitoring ini dia lebih mirip ke arah pengawasan aja, jadi dia cuma ngawasin, memantau keadaan sekitar gitu. Tapi kalau kita bandingkan ke operation, di operation ini dia dapat mengawasi, tapi dia juga dapat melakukan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita masuk ke dalam yang bagian monitoring di sini ya. Nah, di bagian monitoring ini misalkan kita bisa lihat contohnya pada saat teman-teman itu mungkin sempat nonton juga nih video di Instagram gitu ya. Video di Instagram itu yang menceritakan bahwa di Bandung biasanya itu ada ATS itu Air Traffic Service atau gimana saya juga lupa, yang bisa melihat CCTV. Nah, CCTV pada umumnya itu dia hanya bisa melihat gitu kan ya. CCTV di kampus itu juga cuma ngeliatin doang. Itu adalah fungsi monitoring. Dari sisi IoT-nya di mana? Dari sisi IoT itu monitoring dapat diartikan pada saat kita menggunakan suatu sensor. Sensor ini misalkan namanya sensor cahaya, apakah ada cahaya nggak sekarang, itu monitoring. Kemudian ada juga namanya sensor suhu, gitu pakai DHT, terus ada sensor kelembaban tanah, sensor hujan, dan sensor lainnya. Itu purely di monitoring. Nah, berikutnya, kalau kita masuk ke dalam operation, di sini kita mengenal kata controlling the device. Nah, controlling the device di sini maksudnya dari perangkat itu dapat melakukan kontrol terhadap device untuk melakukan sesuatu, misalkan bisa ngidupin sesuatu, bisa menjalankan sesuatu, bisa mematikan sesuatu. Itu namanya dalam sisi operasional dalam IoT. Nah, kalau dalam kehidupan nyata itu misalkan yang tadi ya, ATS, yang orang kamera CCTV itu, jadi ada petugasnya nanti misalkan di lalu lintas itu dia melewati zebra cross gitu misalkan. Jadi disuruh mundur tuh. Nah, disuruh mundur pakai mic kan. Nah, mic-nya itu ada tepat persis di lampu merahnya itu. Jadi dia bisa ngomong. Itu namanya fungsi operation. Jadi bukan hanya memantau gitu aja, dilihatin pakai CCTV gitu, tapi dia juga bisa langsung memberitahu, melakukan operasi, bisa melakukan controlling intinya. Seperti itu. Oke. Itu aja tadi mobile apps itu bagaimana cara kita tadi untuk melakukan kontrol. Soalnya biasanya seperti itu sih. Yang kedua ini kita mulai masuk ke dalam aplikasi Blink-nya ya. Blink untuk IoT development. Nah, sebenarnya Blink ini merupakan suatu platform untuk kita membuat suatu bisnis sih. Dia ini menyediakan jasa sebenarnya. Awalnya dia menyediakan jasa bagi teman-teman yang tertarik dalam bidang IoT atau dunia IoT gitu. Jadi dia kayak nyediain konektivitas untuk database, untuk security-nya, semuanya dia nyediain. Jadi kita tinggal bayar ke mereka, terus kita tinggal kasih tahu apa aja yang mau kita kontrol. Tapi Blink ini sendiri dia juga menyediakan paket, bisa dibilang paket gratisan gitu ya. Paket gratisan yang hanya menyediakan fitur terbatas kayak gitu. Fitur terbatas itu apa? Nanti bakal saya jelaskan fitur terbatas yang dimiliki oleh Blink ini seperti apa. Intinya, Blink ini dia memprovide atau menyediakan fitur untuk dapat memudahkan kita dan mempercepat akses kita untuk mengontrol suatu perangkat IoT. Kalau teman-teman ingat kemarin, kita kalau mau mengontrol lampu gitu kan ya, kalau kita mengontrol lampu itu kita harus buat database dulu. Habis buat database, kita buat tabel database-nya. Setelah buat tabel database-nya, kita upload codingannya ke Arduino dengan auto-token, terus ada SSID dan lain-lain dengan segala kerumitannya gitu kan ya. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, dengan menggunakan Blink ini kita nggak perlu melakukan itu. Kita hanya perlu melakukan setting di aplikasi Blink-nya gitu ya, tentang jenis perangkat kita yang bakal dipakai, pin mana yang bakal dipakai. Dengan itu, aplikasi Blink bisa langsung membuat semuanya, database-nya bisa langsung dibuat sama mereka. Intinya kita tinggal bisa hidupin, matiin. Gitu. Sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan kayak gitu. Oke. Ya, providing free access to develop your first idea. Free access ini, seperti yang tadi saya bilang, terbatas. Terbatasnya adalah dari sisi energi. Saya langsung jelasin aja. Nah, di Blink itu sendiri ada yang namanya energi.
energi ini itu akan digunakan untuk membuat suatu widget. Kalau teman-teman tahu di WordPress gitu ya, ada yang namanya widget. Dan di aplikasi Blink.io ini dia juga menyediakan yang namanya widget. Widget itu kayak suatu opsi atau menu gitu ya. Misalkan teman-teman mau buat button saklar gitu, itu menghabisin kurang lebih 200 energi. Dan teman-teman hanya dikasih 2000 energi. Which is kalau teman-teman mau buat 10 button itu bisa menghabiskan langsung semua energinya kayak gitu ya. Atau teman-teman kalau misalkan buat nanti kita akan coba buat juga untuk mengambilkan monitoring suhu, itu menghabiskan sekitar 400 energi. Jadi bisa dibayangkan ini memang untuk pengembangan awal saja seperti itu. Jika teman-teman memang ingin mengembangkan lebih lanjut, bisa membeli paket dari Blink. Saya nggak promosi ya. Tapi jika memang kompleksitas dari alat IoT teman-teman cukup besar gitu ya, saya sarankan untuk membuat aplikasi sendiri yang memang connect nanti ke database. Memang sedikit ribet, tapi setidaknya kita bisa kontrol secara rutin. Kita bisa tahu flow-nya seperti apa, dan kita bisa lebih paham, karena kita merupakan IT kan gitu ya. Oke, ini sederhananya seperti ini gitu. Kita coba belajar yang sederhana dulu. Nah, hal-hal yang kita perlukan tentunya untuk bisa kontrol gitu ya, bisa kontrol menggunakan Blink ini. Nah, Blink ini itu pertama tentu aja kita perlu yang namanya smartphone kan ya untuk install aplikasi. Nah, selain smartphone, teman-teman juga bisa menggunakan teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya itu BlueStack atau emulator di komputer teman-teman. Kan kayak gitu ya. Itu bisa teman-teman lakukan. Kemudian Oke. Kemudian ini dari smartphone, Android versionnya saya rasa udah semuanya lebih besar dari ini gitu ya. iOS-nya juga pasti lebih besar. Nah, Blink ini dia tidak jalan pada sistem operasi Windows, BlackBerry, dan yang lain-lainnya. Dia hanya jalan pada intinya Apple dan Android. Itu. Ini ya teman-teman bisa lakukan di emulator. Emulator tuh ada banyak, tapi yang mungkin yang lebih terkenal itu ada yang namanya BlueStack gitu ya. Silahkan diinstal jika teman-teman nggak mau melakukan itu di handphone teman-teman masing-masing kayak gitu. Oke, dari perangkat HP gitu ya, yang di sini nanti saya akan pakai emulator nantinya. Kemudian yang kedua itu kita perlu yang namanya IoT device-nya, perangkat IoT itu sendiri. Nah, Blink ini dia dapat mengontrol banyak banget jenis microcontroller, mulai dari SP8266, SP32, Node MCU, Arduino dengan banyak model nih. Raspberry Pi dengan banyak model juga, dan masih banyak lagi. Intinya dia ini bisa mengontrol nih hampir 400 ya. Banyak banget, lebih dari 400 malah over. Banyak banget IoT-nya, IoT device yang bisa dikontrol. Jadi selain HP, kita perlu nyiapin perangkat IoT tentunya. Dan yang terakhir, untuk hubungin kedua ini, ya tadi ya, end-to-end connection, kita perlu yang namanya internet. Gitu. Nih, internet connection yang terakhir. Oke, sekarang mungkin sambil diikutin sama teman-teman, sambil ngelihat video ini gitu kan ya, kita akan coba untuk memakai aplikasi Blink ini, kayak gitu. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita bisa download aplikasi ini di handphone masing-masing, kemudian kita install Blink Library di Arduino IDE kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan, Blink Library. Blink Library ini nanti akan berpengaruh ke aplikasi Arduino IDE kita, di mana nanti Blink Library ini akan langsung membawakan example gitu ya. Example yang bisa kita pakai langsung untuk nanti ngedeploy codingan yang udah dibuat gitu ya, yang udah dibuat memang sama Blink-nya untuk dijalankan langsung ke microcontroller kita. Jadi sangat sederhana kayak gitu. Oke, selanjutnya kita perlu melakukan koneksi antara perangkat kita dengan autentikasi token. Nih, ini yang namanya security yang dihandle sama mereka juga, kayak gitu, auth token. Kemudian setelah kita konekin, kita upload kodenya, oh ya, enjoy deh blinking gitu. Jadi teman-teman udah bisa kontrol perangkat teman-teman menggunakan HP atau menggunakan emulator, kayak gitu. Nah, oke, ini ya kurang lebih ini adalah aplikasinya, Blink App. Kalau teman-teman cari, ini untuk yang di Google Play, ini untuk yang di App Store.
Jadi mirip, sama semuanya, gitu ya. Ini yang di-download, kurang lebih ukurannya nggak sampai 40 MB gitu, nggak kok. Saya rasa lebih kecil dari 20 MB. Oke, berikutnya kalau teman-teman udah download gitu kan ya, teman-teman bisa membuat account. Nah, pembuatan account di sini bisa menggunakan email dan password sendiri, atau bisa menggunakan Facebook. Jadi nanti dia bisa langsung terintegrasi dengan Facebook teman-teman. Gitu. Terserah ini mau pakai yang mana, juga bebas. Nah, kemudian setelah kita nge-create akun, yang kita lakukan berikutnya adalah membuat suatu project. Nah, membuat dari sini saya akan mulai untuk menjabarkannya. Oke, di-start. Menjabarkannya dengan menggunakan BlueStack saya, gitu ya. Jadi ini adalah aplikasinya, menggunakan BlueStack ya, aplikasi Blink. Nah, di sini. Ini adalah untuk yang besok, pertemuan selanjutnya. Nah, kita coba membuat suatu project, gitu ya. Membuat suatu project ini maksudnya apa? Membuat suatu project baru untuk kita gunakan saat ini. Nah, sambil kita lihat-lihat di sini. Oke, kalau teman-teman udah login gitu ya, udah masuk, otomatis yang keluar adalah halaman seperti ini awalnya. Nah, yang teman-teman lakukan adalah membuat project di sini, new project. Di sini project name-nya bisa diisi bebas. Project IoT lampu cerdas gitu ya. Ini bebas, teman-teman silahkan apapun. Nah, di sini untuk hardware-nya, device-nya ini sendiri ada banyak banget pilihan yang tadi ada sekitar 400-an. Yang teman-teman pakai di sini adalah yang saya pakai lebih tepatnya saat ini itu adalah Node MCU. Sehingga pada saat ini saya harus memilihnya dengan menggunakan Node MCU. Gitu. Kalau teman-teman pakai ESP8266, silahkan pakai ESP8266. Kalau teman-teman pakai Node MCU, silahkan pakai Node MCU. Kalau teman-teman pakai Arduino ditambah ESP, silahkan pakai Arduino. Sama aja, gitu ya. Oke. Selanjutnya, connection type-nya dari saya adalah menggunakan Wi-Fi. Dan ini ada tim. Tim ini tema aplikasinya aja. Bisa dia terang, bisa dia gelap. Mungkin lebih kelihatan pada saat saya buatnya dia terang. Gitu ya. Udah, saya buat terang. Dan saya create. Nah, setelah saya create, ada token yang dikirim ke email saya. Nah, di sini email saya di Pramarta bla 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 dikirimin autotoken. Autotoken yang dikirim itulah yang nanti akan kita gunakan di aplikasi atau di Arduino IDE kita. Gitu. Oke, saya okein aja. Kemudian kita cek email dulu ya. Kita cek email. Oke. Cek email. Cek email dulu. Nah, dari email di sini biasanya dia langsung masuk. Oh, nih. Dia langsung masuk nih. Jadi dia ngirim autotoken dengan kode seperti ini. Gitu. Nanti teman-teman kalau misalkan udah buat, otomatis nanti bakal tetap dikirim juga sama mereka. Autotokennya. Nah, ini nanti yang bakal kita pakai gitu ya. Nah, setelah ini kita tadi fungsi yang akan kita lakukan ini adalah untuk mengontrol suatu relay gitu ya, yang dilakukan sekarang, mengontrol suatu relay untuk menghidupkan atau mematikan arus listrik. Arus listrik ini bisa kalian konekkan relaynya itu ke lampu. Berarti dia jatuhnya nanti adalah mematikan dan menghidupkan lampu. Kalau teman-teman sambungin ke TV, otomatis dia akan menghidupkan dan mematikan TV. Kalau teman-teman sambungin relaynya ini ke AC gitu misalkan, otomatis dia menghidupin dan matiin AC-nya. Lalu kalau teman-teman misalkan sambungin ke kipas angin gitu misalkan, ya udah berarti dia hidupin dan matiin si kipas angin, kurang lebih seperti itu. Oke. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Teman-teman ingat tadi yang saya bilang yang namanya energi gitu ya. Energi ini bisa teman-teman lihat di sini di tanda plus. Plus ini untuk menambahkan suatu widget. Nih, widget box. Nah, energi teman-teman awalnya itu pasti 2000. Ini 1800 karena udah sempat saya pakai 200 di project sebelumnya. Nah, sekarang di sini ada banyak pilihan nih. Seperti yang tadi saya bilang, ada banyak opsi. Gitu kan ya. Yang kita pakai ya udah pakai button biasa aja. Tapi kalau mau pakai style boleh. Intinya sama aja. Kita pakai button ya. Nah, di sini kita bisa perbesar, kita bisa perkecil, sama aja. Kita bisa atur posisi ya. Oke, seperti ini.
Nah, terus untuk setelah kita buat gitu ya, kita harus setting biar dia bisa connect nanti dengan perangkat kita. Settingnya gimana? Teman-teman tinggal klik ini 2 kali, terus masuk deh ke halaman setting. Nah, di halaman setting ini, teman-teman bisa membuat pengaturannya. Yang pertama ini ada button, atau dia kayak istilah, kayak legend lah, kayak legenda dari button ini. Misalkan saya buat dia switch gitu ya, atau saklar deh, bahasa Indonesia deh, saklar lampu. Oke, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada yang namanya pin. Pin di sini ini adalah pin yang akan nanti kita konekkan ke microcontroller kita, yang mana tadi kita lihat adalah sebagai node MCU. Di node MCU itu terdapat 2 jenis pin, digital dan analog. Yang kita pakai adalah pin yang digital untuk menghidupkan relay, gitu ya. Sehingga masuk ke digital, kita pilih misalkan D0 deh untuk awal. Oke, setelah itu di-okein aja. Nah, di sini ada beberapa opsi nih. 0 untuk hidup, gitu misalkan, 1 untuk mati. Kemudian, kalau udah seperti itu, kita coba pilih push ya. Saya ingin jelasin push dan switch, perbedaannya apa. Kita back. Nah, terus kita running. Running ya ini. Nah, push dan switch dan push itu perbedaannya di sini. Pada saat kita menggunakan push, tadi kan push ya, kita harus tekan nih. Kalau kita lepas tekanannya, dia akan mati. Kalau kita tekan terus, dia akan hidup. Itu namanya push. Jadi kita harus tekan baru dia hidup. Kayak push button gitu dong. Push baru hidup, kalau lepas mati. Nah, saklar kan nggak kayak gitu ya sistem kerjanya. Sehingga ya udah kita rubah aja dengan menggunakan switch. Jadi pada saat kita tekan dia hidup, pada saat kita tekan lagi dia baru mati. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, settingan yang dipakai di sini hanya seperti itu aja. Kita hanya perlu mendeklarasikan pin-nya, pin D0 di node MCU, itu yang nanti akan terkoneksi dengan relay kita. Nah, kalau udah kayak gitu, ya udah beres. Selanjutnya yang kita lakukan sekarang adalah membuat codingan, nggak membuat sih, memodifikasi codingan yang disediakan oleh si Blink ini sendiri, gitu. Dengan menambahkan AutoCAD. Tapi sebelum itu kita harus nge-import dulu nih library-nya. Library-nya itu teman-teman bisa dapatkan dari halaman ini, blink.io. Jadi setelah teman-teman download aplikasi, membuat project, gitu kan ya, sekarang teman-teman yang lakukan itu adalah membuat codingannya. Start di sini. Kemudian teman-teman turun ke bawah dan pilih di sini. Nah, karena kita menggunakan Arduino IDE, gitu kan ya, Arduino IDE itu berjalan dengan menggunakan platform C++, sehingga kita install aja di sini. Dan teman-teman otomatis diarahkan ke halaman GitHub dari si Blink ini. Nah, yang di-download itu adalah yang ini, yang baris kedua ini. Teman-teman download, gitu ya. Kalau udah di-download, oke, saya download juga. Oke, misalkan saya udah ke-download gitu ya. Oke, kalau udah ke-download, selanjutnya teman-teman membuka aplikasi Arduino teman-teman, Arduino IDE-nya. Dan kita melakukan import terhadap file yang tadi kita download. File.zip ya, yang tadi kita download. Import ini merupakan import library, kayak gitu ya. Sorry. Ini merupakan import library untuk Blink-nya itu sendiri. Gitu. Oke, kita buat project baru. Nah, teman-teman dapat melakukannya itu dengan membuka folder sketch, menu sketch, terus include library, terus add zip library. Nah, teman-teman bisa nge-add di sini. Banyak banget. Oke. Kalau di saya, dia ada di sini, Blink library. Gitu ya. Kalau udah, silahkan teman-teman tekan OK atau open. Nah, oke, di open. Nah, di saya yang keluar adalah udah eksis ya, karena emang udah ke-import sebelumnya. Tapi kalau teman-teman, saya rasa yang keluar adalah successful insert gitu, atau successful import gitu ya. Nah, misalkan kalau udah
selesai gitu ya, ini jelek banget kelihatannya, kita buat baru. Nah, misalkan kalau udah selesai diimport, teman-teman dapat melihat contoh codingannya di example. Buka file, masuk ke dalam example, kemudian teman-teman cari nih namanya yang memiliki nama-nama Blink. Oke. Nah, di sini ketemu nih. Nah, setelah ke Blink, di Blink ini ada banyak banget pilihan nih. Pilihan ini didasarkan pada konektivitas internet yang kita pakai. Apakah aku pakai internet, WiFi, atau pakai GSM, atau pakai USB, atau seperti apa. Karena sekarang kita pakai WiFi ya, seperti yang tadi kita set di awal, kita buat pilih masuk ke port WiFi. Nah, di port WiFi ini sendiri dia ada banyak. Ada yang bisa pakai Arduino, ada yang pakai ESP. Tadi kita pakai Node MCU ya, sekarang kita pakai Node MCU juga. Gitu. Oke, ini setelah teman-teman klik gitu ya kan ya, nanti dia akan muncul nih script codingan yang memang disediakan sama mereka. Gitu kan ya, yang memang disediakan sama mereka dan teman-teman bisa pakai. Tinggal dimodifikasi seperti itu. Nah, apa yang dimodifikasi? Nah, yang dimodifikasi itu sebenarnya ada 3 hal. Hal yang pertama itu adalah out token-nya. Kemudian 2 lagi itu mengenai SSID. Ya, biasalah username SSID name dan SSID password-nya. Itu yang perlu teman-teman jabarkan. Nah, oke, udah diimport, udah teman-teman buka example-nya untuk Node MCU, sekarang kita ganti out token-nya dengan yang tadi dikirimkan ke email kita. Gitu ya. Ini yang tadi dikirim, kita bisa copy, terus kita paste deh di sini. Paste. Oke, seperti itu. Jadi udah untuk out token-nya. Sekarang yang kita lakukan adalah untuk SSID-nya. Oke, SSID di rumah saya, gunakan nama saya sendiri dan nomor telepon rumah. Oke ya, ini SSID saya. Udah, passwordnya juga udah. Udah, segitu doang. Teman-teman cuma cukup konfigurasi segitu aja. Gitu ya. Ini untuk di sisi codingan dari Arduino IDE-nya untuk si Node MCU. Kemudian pastikan teman-teman udah connect. Oke, di saya belum connect nih, jadi saya connectin dulu. Oke, pastikan dia portnya masuk. Oke, dia udah masuk ke port 7. Kalau udah, ya udah tinggal teman-teman upload. Nah, proses upload ini biasanya pada saat awal memerlukan waktu yang cukup lama karena dia harus nge-compile codingannya yang diberikan sama Blink. Apalagi library yang teman-teman kasih itu baru. Jadi nggak ada, nah maksudnya sketch atau temporary yang pernah dipakai sebelumnya. Jadi ini memang pure codingan baru gitu kan ya, terus di-compile ulang. Seperti itu. Ini karena saya udah sempat mengupload sebelumnya, jadi agak cepat. Nah, berikutnya mungkin saya akan geser gitu ya, geser webcam-nya, dan saya harap sih nggak terlalu jelek ya hasilnya nanti, untuk menjelaskan koneksinya. Maksudnya koneksi perkabelannya tadi, perkabelan dari microcontroller ke relay-nya dan ke saklar lampunya, kayak gitu. Oke, setelah upload deh. Oke, setelah upload udah beres, saya stop sharing dulu, dan saya akan pindah ke alatnya. Oke. Oke, kurang lebih alatnya itu adalah seperti ini. Maaf ya kalau jelek. Di sini ada 3 alat. Alat yang pertama itu ada yang namanya Node MCU di sini. Kemudian ada yang namanya relay di sisi sini. Kemudian di sini ada fitting dan isi lampu gitu ya. Sebenarnya ini lampu taman, tapi nggak apa-apa lah. Intinya lampu gitu ya. Bebas teman-teman mau pakai yang mana. Kemudian lampu ini itu dia terkoneksi ke saklar di situ. Nanti bakal saya colokin. Oke, teman-teman di sini koneksinya yang perlu teman-teman perhatikan adalah dari relay ini. Relay ini memerlukan 3 pin ya. Yang pertama itu pin input, pin ground, dan pin VCC. Nah, pin inputnya itu kita pakai yang D0. Seperti yang tadi kita deklarasikan di aplikasi Blink kita. Ini adalah D0 ya. Kan itu nggak kelihatan, tapi ini adalah pin D0. Kemudian ini adalah pin untuk VCC-nya, dan ini adalah pin untuk ground-nya. Hanya perlu 3 itu aja. Cuma perlu 3 kabel gitu ya, 3 kabel jumper untuk menghubungkan antara
node MCU ini dengan si relay. Nah, kemudian di relay ini kalau teman-teman perhatikan yang project Smart Lab kemarin juga ada 3 lubang gitu kan ya. Ini ada yang namanya normally closed dan normally open. Kalau yang sekarang kita lagi menggunakan normally closed. Tuh. Jadi pada saat dia seperti ini ya dia nggak ada arusnya ngalir. Tapi pada saat relaynya hidup dia baru ngalir arusnya. Gitu kurang lebih. Nah, di relay ini untuk wiringnya seperti apa itu bisa teman-teman lihat mirip banget sama project yang sebelumnya yang Smart Lab kalau nggak salah yang sampai saya sempat share juga ke teman-teman dan itu juga ada yang namanya link di GitHub-nya juga ada kayak gitu ya, jadi tolong dicermati. Nah selanjutnya saya akan coba colokin. Nah di sini colokannya saya belum pakai stacker ya, jadi kita colokin langsung gini aja. Kalau teman-teman udah sering elektronik, pasti aman. Oke ya, udah. Sehingga ini udah ada arus listriknya nih sekarang nih. Berbahaya nih, jadi jangan sembarangan sentuh. Oke, selanjutnya mungkin saya akan masuk ke dalam share screen lagi ya. Masuk ke dalam share screen, mungkin teman-teman sekalian bisa ngelihat di sini. Nah, di share screen ini, kita akan melihat yang terjadi di microcontroller-nya. Yang terjadi di microcontroller pada 1600 volt. Kita reload ya, kita reload dengan menekan tombol reset di bawah sini. Reset. Nah, yang terjadi di sini adalah kayak gini. Di screen, dia melakukan connecting. Oke, dia udah connected ke WiFi dengan IP sekian. Oh, ini ada kejadian yang aneh nih. Dia login timeout. Nah, jika teman-teman mengalami hal seperti ini gitu kan ya, kalau login timeout gitu, ini sering banget terjadi terutama kalau teman-teman pakai provider X gitu ya. Ya tahu lah teman-teman, provider yang suka ngeblok gitu ya. Ini sering banget terjadi. Nah, cara mengatasinya adalah dengan mengganti codingannya sih. Yang teman-teman perlu ganti itu di sini. Kalau tadi teman-teman pakai yang atas ini, yang atas ini gitu kan ya, yang atas ini, yang sekarang teman-teman perlu pakai adalah yang di sini. Gitu. Jadi teman-teman perlu mendeklarasikan portnya, port yang dipakai dia. Kalau teman-teman tahu, port 80 itu adalah port yang digunakan untuk security. 80-80 juga sama. Gitu kan ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini. Tinggal diganti dari 80 jadi 80-80. TTPS. Oke, selanjutnya kita bisa kirim lagi, kirim ulang gitu kan ya. Nah, setelah dikirim ulang, kita tunggu hasilnya. Dan setelah itu baru kita bisa pakai nanti di aplikasi Blink kita yang di sini. Oke, ini sedang proses upload. Dia keblik-keblik gitu ya, lampunya nyala. Ngedim-ngedim gitu. Kita masuk ke sini lagi, dia sekitar 29. Nah, teman-teman yang ada alat di rumahnya gitu ya, saya rasa teman-teman langsung bisa lakukan prakteknya gitu. Yang memang ada rezeki lebih, silakan langsung bisa dipraktekkan di rumah. Kayak gitu. Nah, ini udah saya nih, 100%. Kemudian kita masuk ke serial monitor. Nah, di serial monitor yang terjadi adalah mirip seperti tadi di atasnya. Dan dia udah connect dan ping-nya itu ready. Nah, kalau udah muncul seperti ini, berarti perangkat kita ini, yang ada di sini, dia itu udah terkoneksi sama yang namanya cloud-nya si Blink lah. Istilahnya gampangnya seperti itu. Sehingga kita bisa kontrol. Nah, kita tinggal buka aplikasi Blink kita. Di sini kelihatan. Dia belum online nih, kelihatan ini. Tapi kita coba ya. Tekan on. Oke, belum bisa. Tekan on. Oke, belum bisa. Oke, kita ulang. Ini sudah online. Kita reset ya. Kita reset. Connecting ulang. Ready. Ping-nya. Oke, lampu cerdas connected gitu ya di bawahnya. Ini udah online ya sekarang. Teman-teman lihat, dia udah online. Nah, sekarang pada saat kita, ini kan kondisinya off nih. Pada saat kita tekan ini, on, si relay ini harusnya dia akan menyala. Tapi kebalikannya nih, kalau teman-teman lihat. On, dia malah mati. Off, dia malah nyala. Nah, ini bisa terjadi
karena teman-teman salah ngatur di sini. Bukan salah sih, kebalik. Nggak ada salah ya. Jadi teman-teman setting lagi dan balikin di sini. Yang tadi awalnya 01, berarti kebalik nih. Ya, berarti harusnya 1 dan di sini untuk 0. Gitu. Berarti 0 itu pada dia hidup, si relay ini hidup, dan 1 itu pada saat si relay mati. Oke, kalau udah kita back, kita running lagi. On ya, pada saat kita running, dia mati. Oke, kurang lebih seperti ini. Relay on, relay off. Nah, kenapa lampunya nggak hidup? Nah, lampunya nggak hidup ini bisa terjadi atas banyak faktor gitu ya. Lampunya ini nggak hidup terjadi banyak faktor. Faktor utama yang sering banget mengganggu gitu ya, itu adalah karena si ininya kabel jumper dari microcontroller ini ke relay itu dia kualitasnya kurang bagus. Yang terjadi adalah hasilnya seperti ini. Padahal si relay ini hidup, tapi si lampu itu nggak nyala. Sebenarnya ada arus yang mengalir ke situ, tapi nggak nyala. Gitu ya. Oke, mungkin sebentar bisa saya pause dulu, dan nanti akan saya tunjukin pada saat videonya ini udah dapat gitu ya. Saya coba perbaiki dulu cablingnya, dan nanti akan saya kasih tahu. Oke, ternyata nggak perlu waktu yang cukup lama gitu ya untuk melakukan itu. Kabelnya hanya perlu digeser gitu aja sedikit udah bisa. Oke, sekarang coba teman-teman perhatikan di sini kalau saya tekan on, dia nyala. Ini ya. Dan relaynya itu pun gitu ya, nyala. Pada saat saya tekan di sini lagi untuk off, relaynya mati. Nah, teman-teman dengar nggak suara teklek gitu? Bahwa menandakan relaynya itu hidup. Teklek sekali lagi itu menandakan relaynya mati. Kalau teman-teman perhatikan, saat awal, dia itu nggak ada suara masuk, kayak nggak ada suara teklek gitu, nggak ada. Nah, kalau teman-teman mengalami hal itu, berarti relaynya itu nggak bekerja dengan sebagaimana mestinya. Sehingga harus ada pengecekan, baik itu di cabling kah, baik itu di codingan kah. Tapi umumnya pada saat codingan udah benar, pasti menyambungnya ke cabling, gitu ya. Karena kabel-kabel ini tuh kadang-kadang suka main-main. Seperti itu. Oke, ini kita coba lagi. Nih, nah kayak gini nih. Dia nggak bisa nih. Sekarang nih. Nah, ini ditekan malah hidup. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi cabling sangat berpengaruh ya. Jadi misalkan gini, oke, ini masih bisa ya. Ya intinya cabling itu berpengaruh. Oke, kualitas kabel. Oke, kita off. Nah, seperti itu. Ini untuk membuat si saklar lampunya aja. Nah, berikutnya ada yang cara untuk kita melakukan monitoring. Ini kan kita melakukan controlling ya. Kita bisa ngidupin, kita bisa matiin. Ini controlling. Berikutnya kita akan coba membuat dia sebagai fungsi monitoring. Yang akan dimonitoring itu adalah sensor suhu, gitu ya. Kita menggunakan sensor DHT. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Oke, saya balikin dulu webcamnya. Posisinya. Kemudian kita akan coba untuk explore satu-satu gitu ya. Nah, setelah ini teman-teman bisa buka, bisa abaikan dulu, jangan abaikan deh. Kita langsung buat di sini dulu deh. Nah, untuk membuat itu kita edit dulu ya, edit, terus kita buat widget baru, tambahin widget baru. Nah, untuk menampilkan sesuatu value, kita masuk ke dalam display nih, bagian display. Nah, di sini bisa teman-teman pakai value display atau label display. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau value dia hanya menampilkan angkanya aja. Misalkan teman-teman ngirim 300, ya udah dia 300, nggak bisa ada keterangan di belakangnya kayak gitu. Kalau label value dia bisa ada keterangan 300% gitu misalkan bisa ada keterangan. 300 derajat gitu misalkan ada keterangannya. Sehingga karena kita berbicara tentang suhu dan humidity gitu ya, pasti dia ada keterangannya. Entah itu persentase untuk humidity dan Celsius untuk suhu. Kita pakai ini. Oke, kita edit dulu biar dia agak lebar. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam settingannya. Nah, di sini kita pilih dia sebagai temperatur. Temperatur, gitu ya. Oke.
Kemudian kita masukkan dia di pin. Nah, di sini perbedaannya. Kalau kita ingin melakukan monitoring gitu ya, kita ingin melakukan monitoring dengan menggunakan suatu sensor, di platform yang namanya Blink ini, kita bisa kita harus manfaatkan suatu pin yang namanya pin virtual. Pin virtual ini kayak dia suatu jalan gitu ya, jalan yang disediain sama si Blink ini, dia ada banyak banget jalannya, sampai 500 atau berapa gitu saya lupa. Ada banyak banget jalan yang disediain sama Blink ini untuk kita bisa ngirim data ke aplikasi yang kita buat di sini. Gitu. Misalkan si sensor ini ngebaca nih, sensor DHT ini ngebaca suhunya sekian nih. Oke, si Blink ini nanti dia jadiin jalan. Mau lewat jalan yang mana nih untuk masuk ke aplikasinya? Ada banyak jalan, kita pakai yang V0 dulu untuk temperatur. Oke. Kemudian ya value-nya ya sekitar sini juga nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita bisa tambahin keterangan Celsius. Ya, ini hasilnya di sini, di pin ini. Di sini adalah keterangan tambahannya. Oke, Celsius gitu ya. Oke, habis itu kita back. Berikutnya kita tambahin lagi, karena ini untuk temperatur aja gitu kan ya. Otomatis dia Pro 2, berarti kita tambahin lagi untuk yang humidity-nya. Humidity pun sama, kita pakai sensor, kita harus pakai pin virtual. Gitu ya. Karena di sini humidity, otomatis dia masuk ke dalam persentase. Gitu. Oke, setelah udah, kita back. Kita gedein. Udah. Beres deh sampai di sini. Terus ini bisa kita running nggak? Bisa, tentu saja. Tapi ini kita atur dulu. Ternyata dia dibuat di tengah. Oke, buat di tengah. Yes. Seperti ini ya. V0, berarti ini V0 ini untuk kita hidupin si relay. V0 ini untuk ngebaca nanti dari sensornya, pakai virtual pin. V1 juga virtual pin untuk membaca humidity-nya. Kayak gitu. Jadi ini nggak usah kita running dulu. Kita masuk ke dalam codingan kita yang di Arduino IDE. Nah, saya lupa apakah saya udah ada di sini atau belum. THT, oke, nggak ada di sini. Oke, sebenarnya codingan ini udah sempat saya upload gitu ya. Saya sempat upload ke GitHub. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke GitHub saya dan teman-teman bisa langsung kopas. Di sini nanti teman-teman bisa ngontrol relay dan DHT ini bersamaan. Oke, saya kopas dulu, nanti saya bakal ceritain gimana cara kerjanya. Oke, kita buat file baru dan kita paste. Nah, kurang lebih di sini dia itu menggunakan cara yang sama. Cara yang sama itu maksudnya yang kita perlu ganti itu yang teman-teman perlu ganti ya tadi ya. Ada auto token-nya, ada SSID teman-teman, dan ada password-nya. Itu teman-teman pasti perlu ganti, kan kayak gitu. Nah, berikutnya, karena kita ingin menggunakan sensor DHT, gitu kan ya, otomatis kita harus melakukan include terhadap library dari DHT itu sendiri. Library-nya ada di sini, include DHT. Kemudian kita harus nge-define pin yang dipakai di DHT ini. Oke, DHT sensornya ada di belakang, saya ambil dulu. Jadi, yang akan kita pakai itu adalah DHT, bentuknya seperti ini. Sorry, DHT, dia mempunyai 3 pin. Pinnya ini ada plus, output, dan minus. Plusnya itu kita sambungkan nanti ke VCC, atau ke dalam tegangan 3,3 volt yang ada di node MCU. Kemudian yang minus kita sambungkan ke ground, dan yang output kita sambungkan nanti ke D2, sesuai dengan di sini, di codingan. Bebas sih, teman-teman sambungin ke D3, ke D4, bebas. Tapi di codingan ini D2, ya udah biar kita nggak merubah lagi ya. Kita sambungin ke D2. Oke, selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah ini, DHT type-nya ini. Nah, DHT type ini, yang warna putih ini adalah DHT22. Kalau teman-teman punya yang warna biru, itu adalah DHT11. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah codingan dari DHT, kita inisiasi mereka. Kemudian ada inisiasi timer untuk melakukan delay, gitu ya, delay terhadap function nanti yang kita lakukan. Nah, setup, di setup ini sama persis seperti yang tadi.
Tapi ini kita makainya yang biasa ya, maksudnya nggak pakai yang 80-80. Tapi nanti jika error ya udah kita pakai yang 80-80 untuk portnya gitu ya yang tadi. Terus ada DHT bikin untuk memulai DHT-nya. Kemudian di sini ada nih timer set interval 1000 untuk send DHT. Jadi kita membuat suatu function dalam bentuk timer gitu ya yang akan menjalankan function DHT ini dalam jeda waktu 1 menit gitu. Jadi dia akan jalan terus di pause 1 menit, jalan lagi, pause 1 menit. Kurang lebih seperti itu. Nah, isi dari send DHT ini sendiri adalah dia ngebaca nih. Ngebaca apa read humidity-nya, humidity saat ini seperti apa, dan temperatur saat ini seperti apa. Float H, ini H untuk menampung humidity, dan T untuk menampung temperatur. Nah, teman-teman sebenarnya bisa ngecek apakah dia itu kosong atau enggak. Kalau di C++ bisa pakai function is none, gitu ya kurang lebih. Artinya ada atau enggak gitu. Kalau enggak ada, kalau nggak ada dia nge-print ini pilot to read data gitu. Kalau ada ya udah dia ngirim. Nah, pengiriman ini yang kita akan memanfaatkan pin virtual tadi. Nah, pin virtual itu kita pakai kayak gini, blink.virtualWrite. Nah, V0 dan V1 tadi yang kita pakai ya. Kita balik dulu ke sini. V0 itu kita pakai untuk temperatur. Sehingga pada saat kita ngirim ke T yang temperatur di sini, kita pakainya V0. Dan pada saat kita ngirim ke humidity di sini, kita pakainya yang H. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. V1 untuk H, V0 untuk T. Gitu ya. V1 untuk humidity, V0 untuk temperatur. Nah, cuma di sini doang kok. Cuma di sini doang pada saat teman-teman pakai virtual write. Sisanya yang di atas itu sebenarnya pure teman-teman main dalam sensor biasa. Yang teman-teman main di dalam Blink itu ya cuma di sini aja, di virtual write ini aja. Blink.virtualWrite. Berarti itu adalah masuk ke dalam function Blink-nya itu sendiri. Oke, seperti itu. Jadi selanjutnya kita pilih portnya udah benar, kita upload. Oke ya. Sembari kita ngupload, saya akan coba untuk nge-wiring ini. Jadi plusnya ini kita sambungkan ke 3,3, terus minusnya ke ground gitu ya. Saya akan coba cari plus 3,3, terus ke ground, terus di sini yang inputnya masuk ke tadi kita pakai pin D2 gitu ya, dan D1. Oke, berarti relaynya itu di pin D2 dan itu ada di pin D0. Relaynya itu ada di pin D0, DHT-nya di pin D2. Oke, gitu. Oke, biar sambil nunggu waktu upload, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat, ini dia. Jadi dia itu akan ada 3 kabel dari sini, dari DHT-nya. Di itu satu masuk ke pin plus, satu masuk ke pin minus di sini, satu lagi yang coklat di sini ini, dia masuk ke pin D2. Ini D0, D1, D2. Gitu ya, D2. Oke, kurang lebih seperti ini, kita cuma perlu menambahkan dan nggak perlu merubah yang tadi, karena kita tetap bisa ngontrol relay-nya nanti. Gitu. Kita cuma perlu memonitoring suhu yang ada saat ini. Gitu ya. Kalau udah, kita tunggu upload dan codingannya sampai selesai. Selanjutnya, saya share screen lagi. Dan yang keluar hasilnya di sini udah selesai ya uploadnya. Udah selesai ngupload, kita bisa lihat di serial monitor. Oke, terjadi lagi login timeout. Nah, terjadi lagi si login timeout ini sering banget ya ngikutin yang tadi. Ya, tinggal copy yang ini ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti ini karena memang mungkin sedang diblok oleh operator. Teman-teman ganti adalah Blink Begin ini. Oke, ini ya, saya kasih seperti ini. Oke, hanya tinggal diganti itu aja. Oke, di specify dia alamatnya di mana sama port yang dipakai apa. Oke, kita upload ulang. Sembari itu saya juga mau ganti yang di GitHub deh. Sambil nunggu ya.
Sambil kita tunggu, kita ganti yang di GitHub sebentar. Di sini, oke. If your login come out. Update login timeout problem. Ya, saya udah commit. Sambil nunggu ini, oke, ini udah 100%, kita bisa buka di serial monitor. Saya reset dulu. Ceklek. Oke, dia connecting. Setelah connecting, connecting ternyata. Internet saya gimana nih? Dia connecting ke Adiparamaruta ya, sebentar. Harusnya ada sih. Adiparamaruta. Bener kok alamatnya. Oke, saya reset lagi deh. Connecting to Adiparamaruta. Oke, udah masuk. Sip. Nah, ini keluar nih. Valid to read. Wah, berarti ini nggak kebaca nih angkanya. Tapi terlepas dari itu, kita coba masuk ke Blink-nya dan kita running. Malah matiin. Nah, dia nggak baca nih. Karena dianggap ya tadi karena nggak ada data ya udah dia nggak ngirim kan gitu ya. Dia failed to read di data. Ini bukan yang ini tulisannya kita hapus delete. Ini ya tadi. Ini yang salah tadi. Kenapa bisa salah? Lihat pin kita pakainya pin D2. D0, D1, D2 udah benar. Kemudian di sini plus minusnya, plusnya itu di bagian atas, minusnya di bagian sini. Nah, kembali lagi, kalau ada hal-hal seperti ini terjadi, itu pada umumnya disebabkan oleh cabling-nya, cabling dari teman-teman. Jadi pastikan kabel yang teman-teman pakai itu benar ya. Ini karena saya udah makainya cukup lama mungkin dan nggak pernah diganti, hasilnya akan terjadi seperti ini kayak gitu. Tapi harusnya dia tetap bisa ngebaca ya, maksudnya ngebaca suhu suara itu seperti apa kayak gitu. Ya ada, kita nggak usah kasih interval ya, kita kurangin 100 milisecond aja, biar kita bisa tahu kapan ininya bisa atau enggak, kapan DHT-nya bisa atau enggak. Gitu ya. Semoga ini bisa. Nah, jadi teman-teman pada saat mau beli sesuatu gitu nanti, pastikan penyimpanannya sih terutama. Pada saat awal-awal beli pasti bisa, tapi yang perlu diperhatikan adalah penyimpanannya. Simpen dia tetap lurus kalau yang jumper itu, karena dia kan dalamnya tembaga tuh. Nah, dalamnya tembaga itu, tembaganya tipis soalnya di dalamnya. Terus pada saat kalau kita pakai terus sembarangan kita lipat-lipat, bisa aja dia putus di dalamnya kayak gitu. Oke, dia connecting untuk awal. Connecting sinyal wifi, sinyal wifi. Oke, saya reset deh. Samaan dia connecting. Ditunggu ya teman-teman. Jadi ya ini merupakan salah satu problem juga sih pada saat kita menggunakan Blink ini gitu. Jadi dia memang harus connect ke ISP, tapi ya karena mungkin modul di belakang Blink ini banyak gitu ya. Yang kita lihat kan cuma sedikit tuh, tapi pasti banyak banget modulnya. Sehingga mungkin load-nya itu cukup besar. Coba ulang, reset lagi. Ya. Oke, udah masuk ya. Nah, ini kan cepat nih keluar datanya nih. Yang di Blink tadi, saya matiin dulu, lampunya hidup. Oke, udah. Ini datanya nggak keluar terus nih. Valid to read. Valid terus dia. Nah, intinya dari kabel sih. Percaya sama saya. Intinya dari kabel.
Jadi teman-teman kalau misalkan dapat sesuatu, nah gini deh, anggap sensor itu ngeluarin angka gitu ya. Jadi kita bisa kirim angka, misalkan di sini temperaturnya itu 28. Terus humidity-nya itu adalah 90. Ini nggak usah kita cek, kirimin aja, mau dia ada kayak mau dia enggak kayak kita kirim. Nah, ini sih problemnya. Jadi teman-teman, saya juga mohon maaf sih sebelumnya karena jumpernya kurang bagus. Jujur aja tadi pada saat relate itu pun saya sempat ganti kabelnya. Kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mohon dimaklumi. Dan caranya ya seperti itu tadi. Nah, kalau teman-teman bingung, di sini sebenarnya ada. Pada saat kita edit ini ya, masuk ke sini gitu. Nah, di sini ada i di kanan ya. Di setiap widget itu pasti selalu ada information di pojok kanan atas. Information ini berisi tata cara gimana cara kita mengirimkan suatu value ke widget tersebut. Kayak tadi di sini kita kan pakai ini aja ya, blink.virtualWrite, ini. Udah beres. Gitu kan? Cuma gitu aja. Yang tadi kita pakai adalah V0, sekian dan V1, sekian. Oke, kita cek lagi. Oke, udah selesai. Ini udah ya? Udah online? Oke, udah online. Kita matiin. Nah, ini keluarkan angkanya. Ya, tapi angka ini merupakan angka statik ya. Ini bukan angka dari sensornya, gitu. Ini adalah angka statis yang kita tadi kirim di sini, 28 dan 90. Harusnya kan si sensor ini yang ngebaca nih. Misalkan sekarang dia ngebaca 28, nanti dia ngebaca 28,5, 28,3, terus 90, 95 gitu misalkan humidity-nya kan, yang nanti akan keluar di sini. Oke, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi teman-teman nanti bisa pelajarin yang ini ya, tentang bagaimana cara kita untuk mengkoneksikan perangkat IoT kita menggunakan aplikasi Blink ini sendiri. Begitu. Nah, kemarin sempat ada yang nanya tentang tugas-tugas seperti itu. Tugas itu adalah gini, teman-teman cuma cukup membuat suatu project gitu ya, yang template-nya ya terserah teman-teman, bebas mau teman-teman tambahin style button gitu di bawahnya yang lebih keren gitu kan, bentuknya gimana, ada outline-nya, teman-teman tambahin, silahkan. Intinya teman-teman membuat suatu project suatu project yang di dalamnya itu nanti memungkinkan teman-teman untuk melakukan editing atau controlling, kayak video aja, controlling terhadap perangkat IoT teman-teman. Kayak gini pun juga nggak apa-apa, asalkan teman-teman tetap membuatnya. Yang nanti dikirim itu adalah ini screenshot gini aja pada saat teman-teman kami di screenshot. Kemudian satu lagi yang perlu teman-teman kirim itu adalah di sini codingannya ini. Codingan yang teman-teman buka di example gitu kan ya. Di example, terus masuk ke Blink teman-teman, pilih Wi-Fi, download MCU. Nah, codingan yang ini nih. Teman-teman tinggal ganti dengan SSID, passwordnya apa, dan auto-token yang dikirim ke email teman-teman masing-masing. Dan pasti ini auto-tokennya berbeda-beda setiap orang. Gitu ya. Yang dikirim itu adalah screenshotan ini dan screenshotan ini. Yang di screenshot dari sini juga apa-apa, segini aja. Kan di atasnya nggak terlalu penting tuh, cuma untuk keterangan yang buatnya gimana dan cara penggunaannya seperti apa. Ini ya, saya cukup perlu screenshot ini dan screenshot ini. Gitu. Teman-teman lampirkan dalam satu file PDF boleh, 2 JPG boleh, tapi lebih baik dalam satu PDF sih, atau satu Word boleh. Oke ya, saya rasa cukup jelas. Jika teman-teman mau pakai lagi ya kurang lebih seperti ini. Nah, ini berguna banget itu pada saat kita ingin melakukan sesuatu yang cukup ekstrim gitulah ya. Misalkan kita ingin ngontrol lampu yang di taman, lampu yang di garasi gitu, lampu yang di depan rumah. Kita bisa buat saklar satu, saklar taman, saklar garasi, saklar depan rumah, saklar kamar mandi gitu. Bisa kita set juga semuanya. Gitu ya. Kalau di on di sini berarti saklarnya itu on gitu. Ini fungsinya benar-benar sama kayak saklar. Memutus dan menyambung arus. Cuma seperti itu fungsi relay ya.
Dan dia itu punya kelebihannya, ya udah kalau teman-teman konekin ke AC gitu, di AC-nya itu dikonekin ke relay dari kabel listriknya yang colokan itu ya. Berarti nanti dia akan kontrol AC-nya. Pada saat kita tekan on, arusnya itu baru ngalir ke AC. Pada saat dia tekan off, arusnya nggak ngalir, sehingga AC-nya yang otomatis mati. Pada saat dia tekan on, arusnya ngalir, AC-nya hidup lagi. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk source code-nya, teman-teman bisa cari di sini. Di GitHub saya, silahkan dicari-cari di sini. Di PowerPoint pun juga udah saya sertakan nanti, dan tolong dicek di psikologinya. Nah, untuk itu waktunya sudah saya ganti sampai minggu depan. Jadi teman-teman punya waktu sampai tanggal 4, gitu ya, sampai tanggal 4 di bulan Juni untuk nge-submit tugasnya tadi, screenshot dari ini dan ini. Ini dan ya file Arduino-nya. Oke. Sebelum itu saya pengen nunjukin satu hal lagi sih sebenarnya. Tapi mungkin saya tunjukin minggu depan aja deh. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang yang namanya ini. Ya, TTT. Jadi, dengan menggunakan ini, kita bisa membuat koneksi, gitu ya. Koneksi dengan Google Assistant. Jadi, kita bisa mengontrol perangkat kita hanya dengan ngomong nantinya. Dan ini juga nanti bisa pakai webhooks. Webhooks ini, dia itu digunakan oleh si Blink. Jadi kita bisa kontrol, dari Blink ini bisa dikontrol, pakai suara pun bisa kontrol. Nah, itu juga salah satu kelebihan dari si Blink ini. Jadi kita bisa kontrol juga dengan menggunakan Google Assistant. Oke, saya rasa sekian. Kalau teman-teman mau belajar tentang ini, silahkan dibaca-baca. Sekian pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Selamat siang untuk yang nonton, selamat pagi untuk yang nonton di pagi hari, selamat siang untuk yang nonton di siang hari, selamat malam untuk yang nonton di malam hari. Sekian pertemuan hari ini, terima kasih.